Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang Windows 7 ya. Masih ada beberapa request ya. Masih ada beberapa yang menggunakan Windows 7. Walaupun untuk informasi ya, Windows 7 ini sudah tidak mendapatkan support update lagi dari Microsoft ya. Jadi Windows 7 yang ada sekarang ya nggak bisa diupdate lagi. Untuk fasilitasnya ya tetap seperti ini aja gitu kan. Nanti nggak ada update lagi, tapi masih bisa digunakan gitu kan. Jangan khawatir, ini masih bisa dipakai untuk komputer-komputer yang agak lama gitu, model lama, spesifikasinya agak lama, agak rendah gitu kan. Jadi kalau masih nyaman menggunakan Windows 7 ya pakai aja dulu, nggak masalah gitu kan. Kalau hanya untuk penggunaan yang simpel-simpel, kalau browsing, ngenet browsing dan untuk MS Office pun masih bisa jalan. Kalau untuk baca-baca atau belajar online pun masih bisa kok. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu risau. Wah, gua harus upgrade ke Windows 10, Windows 10, Windows 11. Harus ganti laptop, ganti perangkat komputer yang membutuhkan biaya yang nggak sedikit gitu kan. Jadi kalau masih bisa dipakai, pakai aja dulu gitu kan. Apalagi ya, ini mungkin masih ada di lab-lab sekolah SMP, SD gitu ya, mungkin SMA sebagian kecil ya, mungkin yang agak-agak ini masih ada Windows 7 nya gitu kan. Ya ini untuk ini aja, untuk penjelasan yang ini aja, yang belum tahu aja tentang Windows 7 ya, penjelasan tambahan dari pelajaran sekolah, atau memang masih memakai Windows 7 tapi belum terlalu paham, ini saya mencoba untuk menguraikan ya. Tapi nanti mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kalau memang masih ada yang kurang paham, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Atau kalau malu-malu lewat ini aja, pesan ini aja, pesan inbox aja ya. Jadi nggak terlalu ini. Oke, langsung aja kita masuk ke tampilan aja ya. Jadi kita versi ini aja, versi yang sering kita lihat, artinya sering dipakai, nggak usah terlalu detail-detail gitu kan. Nanti kalau detail kita bisa belajar di buku teori ya. Buku teori biasanya buku panduan praktek dari sekolah itu mungkin lebih lebih detail, atau browsing mungkin juga lebih detail. Tapi kalau untuk pemakaian biasa-biasa kan kita perlunya yang di depan mata, terus yang mau pakai apa kita harus begini gini aja ya. Ini untuk pertama tampilan awal ini namanya desktop ya. Ya semua terlihat ini desktop, halaman muka gitu kan. Semua ini kotak yang di awal, yang depan ini. Nah, yang paling ini gambar namanya background gitu kan. Gambar background ini bisa diganti-ganti sesuai keinginan kita gitu kan. Misalkan mau pakai foto kita sendiri, pakai slideshow, pakai foto-foto yang lain bisa gitu kan. Tapi kita menuju ke ini dulu ya. Yang ini adalah namanya icon aplikasi. Ada icon aplikasi, ada yang namanya data. Sebenarnya semuanya bisa ditaruh di sini, bisa berupa file aslinya ataupun shortcutnya. Ini kayak shortcut nih. Shortcut itu nama lain kalau bahasa Indonesia adalah jalan pintas ya. Shortcut itu kan, jalan pintas untuk
Karena ini komputer, jalan pintas untuk menjalankan aplikasi, untuk memerintah komputernya melakukan apa sesuai dengan keinginan kita. Jadi pakai jalan pintas aja gitu kan. Kalau pakai keyboard namanya shortkey ya, hotkey namanya ya mungkin ya. Shortkey ini namanya icon aplikasi, dan ini tak kelompokkan ya. Ini data-data, ini file-file ya. Ini file MS Word bisa taruh sini, file PowerPoint bisa taruh sini. Terus ini apa bawahnya ini? Ini screen gambar bisa taruh di sini ya. Kalau pengen naruh di sini caranya ya, waktu kita menyimpan itu pilih di desktop ya. Tempat simpan di desktop, nanti itu urusan nanti. Kita mau jelaskan yang namanya icon dulu. Atau kita jelaskan ini ya, tampilan-tampilan ini apa aja ya. Ini icon ya, icon dulu. Terus icon adalah berisi shortcut aplikasi ya, atau jalan cepat untuk membuka aplikasi. Caranya adalah diklik 2 kali. Misalkan kita mau buka Google Chrome ya, diklik 2 kali, klik kiri 2 kali ya. Sebagai informasi, klik mouse itu ada 2, klik kiri dan klik kanan. Nah, ini untuk klik kiri 2 kali, klik. Nah, dia muncul Google Chrome-nya ini. Jadi Google browsernya. Kalau mau matikan tinggal silang di sini. Ya, itu nanti kita bahas selanjutnya. Jadi untuk menjalankan aplikasi yang ada di desktop itu cukup diklik 2 kali, klik kiri 2 kali ya. Kalau klik kanan sekali gini, terus pilih opennya ini, pilihnya ini pakai klik kiri ya. Contoh nih, klik kanan terus opennya ini diklik kiri. Sama aja kalau klik 2 kali sama ya. Terus jadi semua aplikasi bisa kita tampilkan di sini. Ini bisa kita ganti nama. Misalkan caranya klik kanan terus rename. Nah, misalkan baca PDF. Nah, dia jadi pembaca PDF. Klik kanan rename ya, atau diklik terus pencet F2 di keyboard. Nah, terus diketik namanya, pencet F2 di keyboard, diklik dulu kiri 1 terus pencet F2 di keyboard, terus ketik namanya. Terus di desktop ini kita bisa membuat folder. Sekarang aja ya, folder itu tempat untuk menyimpan data kita, menyimpan file kita. Kalau ini misalkan lemari itu namanya laci-lacinya gitu kan. Bisa kita pakai klik kanan new. New ini kita bisa bikin macam-macam nih. Kita new folder saya. Ini kasih nama folder saya. Misalkan pengen mengganti nama, caranya seperti tadi ya. Lah, ini mau kita masukkan ke sini ya biar rapi. Caranya klik kanan, pilih cut, pilih paste. Oh gini ya, klik kanan, cut, terus klik kanan di tujuannya mana, klik kanan di sini, terus paste. Nah, dia udah lari ke sini. Taunya dari mana kok udah lari ke sini, udah pindah ke sini? Ini diklik 2 kali untuk membuka ya, atau klik kanan terus klik kiri open, klik 2 kali ya. Nih, nah tadi udah lari ke sini yang tadi kan. Terus cara selanjutnya ini sama dengan ini ya, sama dengan cara seperti ini ya. Klik kanan, cut, klik kanan di sini, paste. Nah, jadi dia pindah sini. Nah, terus kalau copy apa tuh Pak? Copy itu ya nanti jadi 2. Misalkan kita copy yang ini nih, klik kanan ya, copy, terus klik di sininya, klik kanan ini terus di paste. Dia ada 2, di sini ada, di sini ada, ya kan? Kalau cut dia memindah, kalau copy dia menjadiin 2. Kalau mau menghapus file di sini, kita klik delete. Oke. Yes. Seperti itu kan.
Udah di sini udah terhapus, filenya pindah ke sini semua, ke folder semua. Terus kita selesai ya dengan icon-icon di sini ya. Terus kalian penasaran dengan ini, kok namanya recycle bin apa nih Pak? Recycle bin itu tempat sampahnya. Jadi semua yang kita hapus file dari manapun larinya ke sini ya. Dengan catatan tekan delete saja. Tekan klik kanan delete saja. Kayak tadi ya aku menghapus. Kita lihat cara bukanya, klik 2 kali ya di sini ya. Klik. Nah, ini yang kita hapus, yang kita delete dari sini tadi kan, larinya ke sini. Terus cara membersihkannya apa? Klik empty ini. Yes, ya kan? Dia udah bersih, udah hilang dari komputer ini. Nggak ada lagi ya. Kita udah selesai dengan icon-icon di sini ya. Terus selanjutnya kita mengenal yang di bawah ini nih. Ini jangan, ini nggak usah. Ini aplikasi saya yang ini ya, yang hitam ini. Kita mulai dari tombol di sini. Ini namanya tombol start. Ya. Tombol start. Tombol start ini gunanya untuk membuka aplikasi ya. Ya, cuman dengan cara yang beda, mengaktifkan start menu. Start menu itu apa? Start menu itu ini ketika kita pencet kiri ya, klik kiri ya, start menu. Nah, ini berisi semua aplikasi yang terinstall di laptop kita ya. Ya sama dengan yang di sini, yang di tampilan di sini. Kalau di sini kan nggak tampil semua nih. Kalau di sini dia komplit semua yang kita install, ada semua. Ini juga kita bisa menjalankan aplikasi dari sini. Misalkan ini tadi kan klik kiri start. Terus misalkan ada pertanyaan gini, bagaimana cara menjalankan aplikasi pada Windows 7 gitu kan. Klik start, terus pilih programnya. Ini karena nggak muncul semuanya kan, misalnya Microsoft Word, terus klik sekali aja, klik kiri ya. Kalau masih nggak ada di sini, nampak sini, pilih all program gitu kan. Nah, pilih misalkan bagaimana cara menjalankan aplikasi Microsoft Word gitu kan. Klik kiri pada start, tombol start gitu kan. Terus pilih Microsoft Word, klik 1 kali kiri, cek tab. Nah, dia Microsoft Word-nya tampil di sini cara ini ya, menjalankan aplikasi Microsoft Word ya. Pertanyaan seperti itu kan sering muncul tuh. Ya, cuman nanti kan cuman diganti Microsoft Word sama Google Chrome, Microsoft Excel dan macam-macamnya. Caranya sama seperti itu, pilih sini terus pilih aplikasi di sini. Ini kita pokoknya tombol start ini untuk memunculkan start menu ya. Isinya ini macam-macam ini ya. Nanti kita bahas lain waktu yang ini ya. Kita bahasnya tampilan desktop dulu yang mendalam. Terus kita geser-geser ke samping kanan kiri ya. Habis itu ada taskbar button ya, ini ya, tombol taskbar kalau bahasa Indonesia ya. Ini di sini nih ya, berisi mungkin 3 atau 4 yang aktif ya. Yang ini yang kita gunakan hari ini ya, kali ini ya. Misalkan kita menggunakan ini kan nggak ada nih, cuman adanya ini. Kita mau ngaktifin Microsoft Word nih, klik Microsoft Word. Oke. Nah, terus dia ada di sini. Nah, ini misalnya kita minimize nih. Nah, tombol-tombol ini, tombol taskbar ini adalah tombol-tombol aplikasi yang masih aktif. Jadi dia masih aktif di sini. Nah, ada lagi cara misalkan, kita tuh pengen cepet buka Microsoft Word. Caranya bagaimana? Klik kanan ini, terus di pin di sini. Pin this program on taskbar. Jadi misalkan kita tutup aplikasinya, dia masih tetap di sini. Lah nanti misalkan kita aku mau buka Microsoft Word lagi gitu kan, kita nggak usah perlu nyari di mana ya, klik 2 kali di sini atau klik di start, kita tinggal klik ini aja udah dia keluar gitu. Nah, jadi cara gitu ya. Taskbar button salah satunya fungsinya untuk seperti itu ya. Yang pertama adalah melihat aplikasi yang aktif ya. Terus tadi juga berpindah, misalkan ya secara umum dia untuk berpindah aplikasi yang aktif ya, maksudnya mau Word, mau Opera, mau Chrome gitu kan, tinggal mencet-mencet yang di sini. Terus geser ke sini ya, ini namanya language button ya, namanya tombol bahasa. Jadi
Bahasa ini untuk ejaan yang digunakan ya. Bahasa penulisan ya, mungkin istilahnya bahasa penulisan ya. Bahasa penulisan yang digunakan kata-kata di Indonesia, kita pilih Indonesia. Tapi kita bisa ganti dengan English, dengan macam-macam lainnya. Kita Indonesia saja ya. Terus ini notification ini ya, show hide button ya. Ini show hide button ini kita kalau pencet nanti muncul aplikasi yang sedang ini ya, sedang berjalan ya, yang berhubungan pokoknya ya. Yang sedang terhubung dengan komputer ini, pokoknya yang sedang berjalan komputer ini ya. Ya kalau kita butuh sesuatu dari sini ya, misalkan antivirus, biasanya ini antivirus, dipencet nanti dia muncul ya gitu ya. Terus sebelahnya lagi adalah apa nih? Action Center ya, Action Center icon. Ini ya menginformasikan oh kita ini ada apa, ini ada masalah di ini. Kalau dipencet dia muncul ini pesannya apa, masalah action center ya namanya ya. Ini action center ini memberitahukan kita keadaan komputer kita, komputer kita sedang kenapa gitu kan ya. Oh ada important, baca aja di sini kalau penting gitu, kalau nggak penting ya nggak abaikan, nggak masalah gitu kan. Terus setelah ini network ya, network icon ini untuk connect wifi connect wifi via USB atau via HP. Biasanya nanti dia akan berubah, misalnya connect nanti dia akan nggak silang lagi, dia akan bertuliskan terhubung ke internet kayak gitu ya bahasa Indonesianya. Ini adalah tombol volume. Nah, volume ini meningkatkan suara nih, volume kita nih ya, volume laptop speaker ya. Ini tanggal dan ini waktu ya pokoknya ya. Ini show desktop button, ini kalau dipencet nanti ya cuman menampilkan desktop yang sedang aktif ya. Apa ya? Terus yang perlu ini apa ya? Perlu dibahas lagi ya kira-kira. Ini kayaknya udah termasuk panjang juga ya, 17 menit ya. Saya ajarkan ini ya, bagi yang belum paham ya, saya ajarkan trik-trik yang mungkin jarang diajarkan di sekolah ya. Ini taskbar ini kita bisa pindah ke atas, ke bawah, samping, kiri, kanan ya. Syaratnya jangan di lock gitu kan. Kita bisa mengecilkan, membesarkan ini. Syaratnya jangan ada di lock. Caranya gimana melihat di lock atau tidak? Dia klik kanan di taskbar sini, terus naik, karena di lock dia nggak bisa ya. Ini locknya, centangnya dihapus, pakai klik kiri, klik. Oke, kita kalau mau lebarkan sekarang bisa nih, tuh lebar seperti ini bisa nih, kan aneh kan? Nggak aneh gitu, tampilannya bisa seperti ini gitu kan. Terus kita balikin lagi bisa. Syaratnya jangan di lock gitu, diperkecil mungkin ya bisa nanti ya. Terus kita bisa pindah loh kanan ke kiri ya. Ini di sini dia, lihat ya di sini. Dia di kanan, ya kan? Caranya bagaimana? Klik kiri, jangan dilepaskan, terus geser kemana kita suka ya. Misalkan mau ke atas, geser ke atas. Muncul ke sini nih. Oke. Terus pengen sebelah kiri nih. Klik kiri, jangan dilepas, geser ke kiri. Oke, sip. Nah. Klik ke bawah, geser ke bawah. Oke, ya. Ini bermain-main dengan taskbar aja, mungkin untuk pemberitahuan tambahan aja ya, yang mungkin nggak diajarkan di sekolah atau di mana ya. Dan selanjutnya apa nih tentang taskbar ya? Oh ya, kita bisa membuat taskbar ini menjadi kecil ya, menjadi kecil ikonnya ya, menjadi klik kanan di sini, properties, terus ini ada pilihan 3 nih, use small icon ya, klik terus apply. Lihat dia jadi kecil ya, terlihat kan dia jadi kecil nih, jadi kecil banget. Misalkan kita nggak, centangnya kita buang, terus kita apply, perhatikan bawah ya, jadi besar lagi. Oke. Terus kita bisa menjadikan dia auto hide, misalkan kita nggak sentuh dia nanti dia hilang gitu kan. Auto hide ya, klik di sini, klik di auto hide nih. Auto hide itu menyembunyikan ya, otomatis menyembunyikan kalau nggak kita sentuh ya. Terus kita apply. Oke,
Nah, lihat dia hilang. Kalau kursor ini kursor ya, yang lihat ini di samping kiri bawah ini kursor namanya, kursor mouse namanya ya. Kalau kursor mouse kita turunin ke taskbar, dia muncul. Nah, namanya dia auto hide, auto sembunyi gitu kan. Kalau di lock ya, ini lock kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman seperti itu aja tadi, diem aja kayak gitu ya. Ini mengatur start menu ya. Start menu ya, ini tampilan di sini nanti mau seperti apa tampilannya, otak-atik di sini ya. Power button action, misalkan power buttonnya nih, ya ini shutdown. Ini bisa di custom ya, tombol-tombolnya di sini itu nanti aja lah, biar nggak terlalu lama videonya, nanti kelamaan ini. Ini ya toolbar, address macam-macam, ini nanti aja. Oke ya, untuk tampilan di desktop ini udah selesai ya, udah final ya, udah jelas semuanya. Tapi nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan kolom komentar ya untuk tampilan desktop ya. Kita bikin part 2 nggak nih? Atau kita lanjut ke Explorer ya? Atau ini ya, kita stop aja 20 menit ya, jangan sampai lama-lama nih. Terus lanjutan part 2 nanti kita nyobain untuk apa namanya, Windows Explorer ya. Oh iya, pemberitahuan ini ya, aku tadi belum bilang ya, operating system itu apa ya. Operating system itu ya ini software yang bisa membuat komputer itu bekerja ya. Jadi tanpa operating system ya komputer ya bukan apa-apa gitu kan, nggak jadi. Yang namanya komputer itu hal yang sangat vital yang harus ada pada sebuah laptop atau komputer ya. Tanpa operating system nih nggak bakal bisa digunakan komputernya, coba mau pakai apa gitu kan. Basicnya itu, dasarnya harus ada operating systemnya ya. Kalau nggak ada softwarenya ya cuman ini aja hardware yang nggak bisa diapa-apain, dia koneksinya pakai apa, nggak bisa gitu kan. Terus selanjutnya yang penting juga adalah aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung itu ya kayak Google Chrome untuk internet, Firefox untuk internet, untuk browsing kayak gitu. Terus Opera untuk internet, untuk membaca PDF pakai PDF Reader kayak gitu-gitu ya. Namanya aplikasi pendukung. Untuk mengolah kata kita pakai Microsoft Word, mengolah angka kita pakai Microsoft Excel kayak gitu. Itu namanya aplikasi pendukung gitu kan. Jadi operating system itu harus ada. Terus aplikasi pendukung juga diperlukan juga. Operating system yang lain itu ya Windows 7, Windows 10, Windows 11, terus ada Mac OS dari Apple itu biasanya pakai Mac OS atau iOS ya. Terus Linux, Ubuntu dan macam-macamnya itu open source ya. Open source artinya yang gratis, nggak berbayar. Terus ini sekian aja ya, nanti part 2 nya kita mengulik tentang file explorer dan macam-macamnya ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, dan kabarkan untuk teman-teman yang belum tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.